Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Ini jam dimana kita bisa duduk mempelajari kebenaran firman Tuhan, menguatkan kita, memberi jalan keluar pada saat kita dalam pergumulan. Dan firman Tuhan itu juga yang akan membawa kita melewati banyak hal, kemenangan demi kemenangan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, dalam beberapa menit ini kita duduk bersama, kita mengkaji, menggali kebenaran firman Tuhan. Dan saudara akan diberkati dengan firman yang akan kita pelajari. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari ini pada akhir pekan. Kami sepakat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu itu melekat dalam hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari di lingkungan tempat tinggal, keluarga, masyarakat, terlebih lagi di tempat kami bekerja. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang kasih, hari ini tema kita adalah berbahagia. Ya, saya ingat ada pujian yang liriknya seperti ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Wow ya, aku berbahagia karena apa? Yesus kepunyaanku. Memiliki Yesus itu segala-galanya ya dalam kehidupan ini. Saya percaya setiap kita ingin berbahagia ya. Kalau ada orang menikah, mereka dikatakan memasuki kehidupan baru, selamat menempuh kehidupan baru, selamat berbahagia. Kalau ada kelahiran seorang anak, selamat untuk kelahiran bayi tercinta, selamat dan berbahagia. Kalau ada orang pindah rumah, menempati rumah baru, selamat menempati rumah yang baru, selamat berbahagia. Setiap orang merindukan kebahagiaan. Saya juga tidak terkecuali. Nah, ada ayat yang mengatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mau berbahagia, dikatakan berbahagialah, kamu akan bahagia apabila kamu duduk dalam orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Standar hidupnya adalah firman Tuhan. Ya, standar kerjanya bukan sekedar peraturan di perusahaan ini, di Saga, tetapi firman Tuhan. Setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Semua orang di dunia ini ingin meraih kebahagiaan. Dan banyak orang menilai kata bahagia itu berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan bahagia adalah apabila dengan bekerja terus-menerus, kumpul uang banyak-banyak, bisa membeli yang diinginkan, bisa tamasya keliling dunia, itu berbahagia. Ada orang yang menyimpulkan kebahagiaan seperti itu. Ya. Ada orang yang berusaha mencari kebahagiaan dengan menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada yang berusaha mencari kebahagiaan dengan mendatangi klub-klub malam, tempat hiburan, ya, tertawa, nonton, kumpul, makan di restoran yang berkelas. Itu rasanya bahagia. Masing-masing orang boleh mendefinisikan arti kebahagiaan. Tetapi saudara dan saya di dalam Tuhan dikatakan berbahagialah. Kok berbahagia? Kenapa? Karena kamu bukan duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dalam kumpulan orang yang suka akan Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya. Ya, kenapa demikian? Kalau kekristenan, firman Tuhan mendarah daging menjadi gaya hidup kita,
maka saudara pasti akan mampu melewati hari-hari yang dijalani. Sebagai pegawai, saudara akan tahu di Alkitab ditulis bagaimana seorang pegawai kepada pimpinannya. Seorang pimpinan, Alkitab mengajarkan bagaimana memperlakukan bawahannya. Seorang suami, Alkitab mengajarkan bagaimana melakukan bersikap kepada istri dan anak-anak. Seorang istri, Alkitab mengajarkan bagaimana istri jadi penolong bukan perongrong bagi suami, pendidik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya bangun dan menyebut dia berbahagia. Sebagai warga negara, Alkitab mengajarkan berikan kepada Tuhan yang Tuhan punya, berikan kepada kaisar yang kaisar punya. Alkitab adalah induk dari segala perundang-undangan, peraturan hidup di atas muka bumi ini. Kalau engkau memahami firman Tuhan, maka ketika disodorkan peraturan perusahaan, engkau tidak akan kesulitan untuk memenuhi peraturan yang diterapkan di perusahaan saga di mana engkau bekerja. Sebab firman Tuhan lebih dahulu mengajar kita bagaimana sebagai pegawai bekerja bertanggung jawab seperti apa. Alkitab mengajarkan jangan malas, orang malas jangan makan, tidak kerja jangan makan. Mari belajar dari semut yang mengumpulkan makanan di musim kemarau sehingga di musim hujan dia sudah menumpuk punya makanan. Mari belajar dari semut, bekerjalah dengan giat. Alkitab banyak mengajarkan, Alkitab mengatur segala hal dalam kehidupan ini. Maka kalau firman Tuhan mendarah daging menjadi gaya hidup saudara dan saya, kita tidak akan kesulitan untuk menjadi pegawai yang baik, pegawai yang memenuhi aturan-aturan yang diterapkan perusahaan. Kita tidak akan kesulitan hidup di tengah masyarakat dengan peraturan-peraturan sebagai masyarakat. Apa yang harus kita patuhi di tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, berbahagialah engkau yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang duduk dalam apa? Orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Pastikan hari ini, di sore hari ini, kalau kita duduk bersama, kita bukan mencemooh, kita bukan bagosip, makin digosok makin sip. Makin dipanas-panasin, ditambahin bumbu, itu makin berkembang jadi gosip yang luar biasa. Kita tidak duduk di sana. Tapi ketika kita duduk, sementara kita bekerja, yang kita perbincangkan adalah hal-hal yang positif. Mengapa yang kita perbincangkan positif? Karena firman Tuhan mengubah pola pikir, mengubah hati kita. Kita tidak pernah berpikir negatif. Kita tidak punya kesempatan ngomongin orang, ngomongin teman. Tapi kita terus membicarakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah apabila kita ada dalam satu komunitas orang-orang yang takut Tuhan, yang suka akan Taurat Tuhan dan yang mau melakukannya. Dan yang kedua, kebahagiaan itu adalah sikap hati. Ya. Anda bahagia bukan karena di luar hati, di luar hidup kita suasananya enak, menyenangkan, punya anak-anak yang manis, tidak nakal, hidup suami istri rukun damai, gaji besar, kendaraan punya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak dapatkan itu semua? Apakah itu membuat kita tidak bahagia? Saya mau katakan yang kedua, kebahagiaan adalah sikap hati. Saya bahagia walaupun harus bekerja jalan kaki dari tempat kos ke saga. Saya berbahagia walaupun saya punya suami yang pendiam, tidak memahami. Saya kepengennya seperti ini, saya pengennya mau bergaya seperti yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Itu kebahagiaan adalah pilihan. Saya mau bahagia walaupun suami saya tidak seperti suami yang lain, walaupun anak saya masih perlu perhatian, saya sibuk ngurus dia. Saya pilih saya bahagia mengurus anak, suami, mengurus keluarga, dan bisa bekerja di perusahaan ini. Yang kedua, kebahagiaan adalah pilihan dan sikap hati. Jadi jangan tunggu bahagia karena ada mobil, ada rumah, makanan tersedia, uang banyak. Bukan. Kebahagiaan adalah sikap hati.
Walaupun kita makan makanan yang sederhana, tinggal di rumah yang masih sewa, saya mau bahagia dengan semua itu. Kuncinya apa? Karena saya mensyukuri semua yang ada hari ini. Belum tentu yang kita miliki hari ini dimiliki orang lain. Bahkan mungkin yang kita miliki hari ini masih dirindukan oleh orang lain. Sesusah-susahnya kita, mari kita lihat masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Sebab itu bahagia bukan ditentukan dari lingkungan di luar kita, tapi kebahagiaan adalah sikap hati dan pilihan hidup. Aku mau berbahagia karena Tuhan ada dalam kehidupanku. Mari jadilah orang yang duduk dalam kumpulan, orang yang suka menggali kebenaran firman, orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dengan leluasa kita mau nyanyikan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ya, jadi kalau punya Yesus itu punya segalanya. Pastikan hari ini engkau milik Yesus, Yesus milikmu. Dan pastikan engkau sedang ada di komunitas dengan teman-teman satu pekerjaan yang bukan bagosip, tapi orang-orang yang menggali firman, berpikir positif, berperilaku positif, bekerja dengan hasil yang memuaskan. Ayo, mari kita satu dalam doa buat kebenaran firman di sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana berbahagia adalah dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kebahagiaan adalah sikap hati, pilihan. Kami mau hidup berbahagia dengan apa yang kami miliki. Dan kami mau mengelolanya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bahkan apa yang kami jalani ini, hidup yang sedang kami jalani, mungkin sedang dirindukan orang-orang yang belum memilikinya. Sebab itu kami memilih bahagia bersama dengan Tuhan. Dan kami bisa melewati segala hal. Baik masalah dalam lingkungan pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah-masalah dalam hidup bermasyarakat. Lebih lagi Tuhan, kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Pengharapan orang benar yang diserahkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, hidup bergantung pada Tuhan, tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati setiap kami, karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Saga, memberkati perusahaan Saga, pengembangan-pengembangan yang terus dikerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Memberkati juga pekan olahraga Peparnas yang sedang berlangsung di kota kami, semua berjalan dengan baik sebagaimana pekan olahraga nasional. Dan kami berdoa buat kota Jayapura, Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia, keberadaan kami menjadi warga negara di dalamnya, biar memperlihatkan kemuliaan Tuhan di kota ini, di Provinsi Papua, bahkan kemanapun kami bepergian, kemuliaan Tuhan melingkupi kehidupan kami. Kalau ada sahabat-sahabat yang dalam pergumulan, Tuhan tolong menjawab pergumulan mereka. Ada jalan keluar dari Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudusnya, turun memenuhi kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.